Hayatul barzakh fi sunnatil mutahharah. Kita lihat juga bagaimana kehidupan barzakh, kehidupan alam kubur yang dicantumkan Rasulullah SAW, yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari. Qala Amr bin Maimun al-Audi, berkata Amr bin Maimun al-Audi, kana Sa'dun yu'allimu banihi haula'i kalimat, bahwa Sa'ad mengajarkan anak-anaknya beberapa kalimat berikut. Kama yu'allimul mu'allimul ghilmanu kitabata, persis seperti seorang guru mengajarkan anak-anak muridnya menulis. Wa yaqul, dia katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna duburas shalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini setiap habis salat. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal jubn, ya Allah, aku berlindung darimu dari sifat penakut. Bukan sifat penakut. Jubn itu pengecut. Pengecut dan penakut beda ya. Dari sifat pengecut. Wa a'udzubika min an aurudda ila adzaril umur, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari dikembalikan ke usia yang menjadi buruk. Ini usia tua renta sekali, sehingga dia berubah menjadi anak-anak kembali. Jadi kepinginnya kalau bisa meninggalnya kita di saat kita masih kuat, di saat kita masih waras, ya, bukan setelah kita pikun, bukan setelah kita sakit-sakitan dan nggak tahu membedakan mana WC dan mana yang tidak WC, sehingga di mana tempat disitulah dia buang air misalnya, ya udah seperti anak kecil kembali. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah, dari azab kuburan. Hadis riwayat siapa? Bukhari, karena qala al-Bukhari, berkata Bukhari. Kemudian dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, kana Rasulullah yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajz, lemah, dan kasal, malas. Kalau sudah dikatakan malas, ikhwatiddin, umumnya untuk hal-hal yang positif. Makanya nggak ada saya malas main bola, nggak ada itu. Malas main catur, nggak ada. Ya, malas pacaran, malas merokok, nggak ada. Yang ada malas apa? Malas ngaji, malas baca Quran. Pokoknya malas kerja, malas cari nafkah, malas masak, gitu kan? Ada yang ibu-ibu, saya malas lah shopping, ada? Kan ada. Ya, nggak ada ya Fafiddin. Jadi umumnya yang namanya malas itu untuk hal-hal yang positif. Makanya Rasulullah katakan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan malas. Lemah di sini Fafiddin, lemah menegakkan kebenaran, lemah, ya, dia menegakkan sunnah, aduh, lemah, ya, bukan lemah syahwat, lain lagi ceritanya, ya, lemah, tidak ada kesungguhan, tidak ada kekuatan untuk menegakkan itu. Ini berbareng dengan sifat pengecut tadi itu, jubun. Makanya kita katakan bukan sifat penakut, tapi pengecut. Umumnya yang dikatakan pengecut ini juga untuk hal-hal yang positif. Coba kamu berdakwah, aduh saya malu, itu bukan malu nih, pengecut. Cobalah kamu pakai pakaian, jangan sampai di bawah mata kaki, kan dilarang. Aduh gimana ya nanti apa kata orang. Pengecut namanya, bukan pemalu dan bukan penakut, pengecut namanya. Itu ikhwatiddin. Makanya berbarengan pengecut dengan malas, dengan ajiz, yaitu lemah. Wal jubun, pengecut, wal haram,
dan pikun, wal bukhl dan pelit. Ini sifat buruk semua, ikhwan. Jadi umumnya kalau kita lihat para ulama itu, sepengetahuan saya nggak ada yang pikun. Makanya semakin alim seseorang, semakin jauh dari sifat pikun. Para masyayikh kita yang sudah tua renta seperti Syekh Albani, Syekh Bin Baz, itu masih berfatwa. Ya, sampai akhir hayatnya. Usianya berapa? 80-an. Coba tengok orang tua kita yang sudah usia 70-an. Yang sudah 75. Ya. Yang masih ambisi juga masih banyak. Ya, yang sudah 70 seperti itu. Kepinginnya bawaannya mau jadi anggota DPR aja. Seharusnya kan sudahlah ibadah, duduk di masjid, sholat, begitu kan, baca Quran, naik haji, bolak-balik umroh, kan begitu seharusnya. Apalagi pengen jadi anggota DPR. Kadang-kadang di sebelahnya nih, keluarnya pun makan tidak lagi dari yang biasa, sudah pakai plastik. Tapi kalau masalah jabatan ngiler terus. Ada yang seperti itu. Astagfirullah. Kemudian ikhwatiddin, wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Apa fitnah kehidupan, ikhwatiddin? Apa fitnah kehidupan? Di antara fitnah kehidupan apa? Ya? Fitnah kehidupan banyak, ikhwatiddin. Di antara fitnah yang paling bermasalah, yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki adalah perempuan. Itu dia. Makanya Rasulullah katakan, tidak ada seorang yang keras ataupun yang berprinsip yang bisa kendor melainkan dikarenakan perempuan. Makanya hati-hati dengan perempuan. Karena laki-laki itu tidak ada yang bisa dia cintai kecuali hanya perempuan. Kalau ada seorang laki-laki yang cintanya tertuju pada kambing, berarti dia harus diperbaiki urat sarafnya. Tihafiddin. Dari Anas bin Malik, tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik qala inna Nabi sallam dakhala nahlah li Bani Najjar. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun kurma Bani Najjar. Fasami'a sautan fafazi'a. Beliau tiba-tiba mendengar suara, terkejut beliau. Qala man ashabu hadzal kubur? Siapa penghuni kuburan-kuburan ini? Kata beliau. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan nasun matu fil jahiliyah. Orang-orang yang mati pada masa jahiliyah. Ta'awwadzu billahi min adzabin nar wa min fitnatil dajjal. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur dan dari fitnah dajjal. Qalu, para sahabat bertanya, wa mimma dzalika ya Rasulullah? Kira-kira apa yang bisa menyebabkan orang-orang mendapat azab kubur ya Rasulullah? Innal mu'min, kata Rasulullah, sungguhnya orang mukmin idza wudi'a fi qabrihi atahu malak. Seorang mukmin apabila mereka dikebumikan di kuburannya, setelah itu datanglah malaikat. Fayaqulu lahu ma kunta ta'bud. Malaikat akan bertanya, ente tadinya nyembah siapa? Ini bahasa saya ya. Jangan untuk malaikat mengatakan ente ya. Ini bahasa saya, redaksi saya. Fa innallaha hadahu. Fa inillahu hadahu qala kuntu a'budullah. Kalau dia memang orang yang mendapat hidayah dari Allah semasa dunia, dia akan katakan a'budullah, aku menyembah Allah. Fa yuqalahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Malaikat ini akan bertanya lagi, menurutmu siapa laki-laki tersebut? Maksudnya Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatiddin, fa yaqulu huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fama yus'alu an syai'in ghairiha. Tidak akan ditanya lagi setelah itu. Fayuntalaqu bihi ila baitin kana lahunna finnar. Maka orang ini pun dibawa ke rumah yang memang ke rumah yang ada dalam neraka. Rumah dia yang ada dalam neraka.
Fayuqal lahu, dikatakan kepadanya, hada baituka kana laka finnar. Ini rumahmu, kalau kamu masuk neraka di sini tempatmu. Di sini kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha 'asamaka wa rahimak. Tapi Allah telah menjagamu dan merahmatimu. Perhatikan ikhwatiddin. Tapi Allah telah menjagamu dan merahmatimu. Jadi ikhwatiddin, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ismah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masuk surga pun dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian saya teringat dengan satu doa ketika kita akan umroh dari miqat atau haji. Apa yang diucapkan orang haji biasanya pada waktu itu ketika dia pakai ihram? Talbiyah. Apa isi talbiyah? Apa ucapannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perhatikan. Labbaik Allahumma labbaik, apa artinya? Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami memenuhi panggilanmu wahai yang tidak ada sekutu baginya. Berarti ikhwatiddin, orang-orang yang melaksanakan umrah dan haji itu adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, bukan orang kaya. Saya ada beberapa kali ada jamaah, ketika saya tanya, ibu usahanya apa? Pecel. Pergi umroh, usahanya jual pecel. Dia bisa pergi umroh. Lama bu nabungnya? Lama dia nabungnya, dikit. Ikhwatiddin, karena dia termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang kaya tidak terpanggil hatinya untuk melaksanakan ibadah ini, tidak tertarik hatinya untuk melaksanakan ibadah ini. Kalau kaya raya luar biasa, dikit-dikit pergi ke Eropa. Lebih senang dia ke Eropa, ke Amerika ketimbang ke tanah suci Makkah. Kesana ngapain? Main salju, senderan selfie sambil nyender di visa, menara miring visa. Itu aja. Apa fungsinya? Begitu saja. Ya, begitu saja. Tidak terpanggil. Makanya bagi yang terpanggil, baik haji maupun umroh, jangan juga merasa hebat. Itu maksud kita ini terkait ini. Jangan merasa hebat. Karena apa? Allah yang memudahkan. Makanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Apa artinya? Sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka wal mulk, untukmu, demikian juga kerajaan untukmu. Semua pujian, nikmat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang Allah beri taufik untuk datang ke tanah suci, baik melaksanakan umroh maupun haji, hendaklah dia bersyukur, bukan malah takjub dengan dirinya sendiri. Mentang-mentang baru pergi haji dipanggil Pak Budi, ada sini Pak Budi namanya. Janganlah ya, Pak Paijo. Enggak, lengos. Rupanya dikarenakan enggak pakai haji. Pak Haji Paijo, assalamualaikum. Ikhwatiddin, marah tak panggil haji. Ini permasalahan hati ikhwatiddin. Makanya bagi yang dimudahkan Allah pergi ke sana, bersyukur kepada Allah. Bukan dikarenakan hebat dia, bukan. Karena Allah memilih dia untuk dipanggil. Itu ikhwatiddin, ya. Demikian juga masalah ini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Laki-laki tadi dibawakan ke neraka. Inilah rumahmu sebenarnya. Tapi Allah telah menjagamu dan Allah telah merahmatimu. Kemudian fa'abdalaka bihi baitan fil jannah. Allah tukar dengan rumah yang ada di surga. Itu dia. Fa yaqulu da'uni hatta adhhaba wa abashir ahli.
Lantas laki-laki ini mengatakan, tolonglah aku dikembalikan ke keluargaku, aku akan memberikan kabar gembira ini kepada keluargaku. Jadi dia kepinginnya balik ke rumahnya untuk apa? Untuk ngasih tahu, abang masuk surga loh dek, abang masuk surga, jangan sedih, karena di surga banyak bidadari, jangan takut, ya, jangan takut abang kesepian, kira-kira, ya. Jadi supaya istrinya pun juga jangan nangis, banyak sekali nangisnya. Kenapa? Dia sudah mendapatkan nikmat surga, itu yang diinginkan. Kalau seorang suami atau istri meninggal, istri atau suami yang dia cintai menangis, itu sebenarnya bukan dikarenakan suaminya pergi, bukan dikarenakan istrinya yang pergi. Seorang istri menangis karena suaminya meninggal, karena apa kira-kira? Apa karena suaminya meninggal yang dari dulu dia sudah tahu ini suami akan meninggal? Kenapa dia menangis? Tentang suaminya, nasib suaminya apa nasib dia? Nasib dia, itu dia. Itu sebenarnya. Jadi menangisnya seorang terhadap mayit itu bisa macam-macam motivasinya. Ya. Bang, kok meninggal abang? Abang meninggalkan hutang, Bang. Bisa begitu, ya. Bang, kita masih miskin, kecuali kalau abang sudah kaya, mati-matilah situ. Begitu. Jadi khafidin dalam masalah ini bisa dia nangis karena nasib dia. Siapalah lagi. Begitu. Bisa juga dikarenakan yang pergi meninggal karena yang dia sayangi. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika anaknya meninggal, wafat, Ibrahim wafat, menangis. Sahabat bertanya di antara Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, ini air mata apa?" Kata beliau, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ini air mata rahmah." Artinya kasih sayang. Kemudian laki-laki ini mengatakan, biarkanlah saya pulang ke rumah untuk beritahu keluarga saya tentang kabar gembira ini. Fayuqalu lahu uskun, dikatakan kepadanya, uskun, sudah kamu di sini aja, nggak usah cerewet lah gitu kira-kira, udah kamu sini aja. Artinya ikhwatiddin, tidak ada orang yang mendapat nikmat kubur itu lantas dia dikasih izin untuk pulang ngasih tahu. Apalagi nengok-nengok keluarganya selama 3 hari. Makan nggak ini anak biniku nih? Nggak ada. Yang memiliki keyakinan itu hanya orang Hindu. Seorang kalau dia sudah meninggal selama 3 hari gentayangan di situ dia nengokin anak istrinya. Islam tidak ada, tidak ada balik lagi. Ya, tidak ada balik lagi. Kemudian wa innal kafir idza wudi'a fi qabri, seorang kafir apabila dia sudah dikebumikan di kuburannya, atahu malakun fayantahiruhu, maka dia kedatangan malaikat dan malaikat ini pun membentaknya. Fayaqulu ma kunta ta'bud, apa yang kamu sembah sebelumnya? Fayaqulu la adri, dia katakan enggak tahu apa yang aku sembah. Fayuqalahu, dikatakan padanya la daraita wa la talaita, kamu enggak tahu ya. Fayuqalu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, nah sekarang menurutmu siapa nih orang ini? Maksudnya Rasulullah. Fayaqulu kuntu aqulu ma yaqulun nas, oh apa hanya ikut-ikut apa yang dikatakan orang. Fayadribuhu bimitrakin min hadid ma bainal udhunaini, maka dipukullah dia dengan martil di antara dua udhun, di antara 2 telinganya, maksud di sini dipukul di kepalanya pakai martil. Fayasihu sayhatan, maka dia pun menjerit. Yasma'ul khalqu ghairu saqalan, semua bisa mendengar jeritan ini kecuali jin dan manusia. Dalam hadis yang lain, martil ini kalau dipukulkan ke gunung jadi debu. Itulah martilnya. Jadi khafidin, baik seorang itu mendapatkan nikmat kubur maupun mendapatkan azab kubur, tak balik lagi ke rumah. Percaya tak? Ya, tak balik lagi. Ya. Yang sedang mendapat nikmat sibuk dengan nikmat kuburnya, kan dibukakan pintu surga. Dia lihat-lihat surga, khafidin, walaupun belum masuk surga. Ya surga, wah indah, masya Allah, bidadari, itu untukku ya, masya Allah, cantik-cantik, gitu. Dan afwan, gak teringat lagi dengan orang rumahnya.
karena sedang menikmati nikmat surga. Surganya diluas, alamnya diluaskan. Yang mendapat adab kubur dipentungin terus. Mana ada Pak malaikat sebentar aja nengok-nengok keluarga, mana ada cerita. Ya, jadi nggak ada balik ke rumah lagi lihat-lihat, baik yang mendapat nikmat maupun yang mendapat adab. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada beberapa kelompok, versi kelompok dalam meyakini adab kubur. Yang pertama, kelompok yang mengingkari adanya adab kubur. Kelompok ini sebahagian Mu'tazilah, demikian juga orang Khawarij, Jahmiyah, Qur'aniyun ini ikhwafiddin, kelompok yang hanya meyakini Al-Quran, tak meyakini hadis. Ada, ya. Yang saya katakan orang ini gendeng. Bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan Islam, melaksanakan Quran tanpa hadis? Gak pakai ini. Coba ikhwafiddin, Allah katakan aqimis sholat, tegakkan sholat. Terus gimana dia sholat kalau gak pakai hadis? Allah katakan wa atuz zakah, bayar zakat. Bagaimana cara dia bayar zakat kalau nggak pakai hadis? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya manusia itu wajib untuk haji ke Baitillah bagi siapa yang sanggup. Gimana dia laksanakan kalau nggak melalui hadis? Gak akan mungkin ikhwafiddin. Makanya orang yang hanya mengimani Quran, kita yakini dia tuh murtad, kafir, keluar dari Islam. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang muslim tanpa hadis? Tak akan mungkin. Kemudian ikhwafiddin, Ar-Rawafid, ini orang-orang Syiah, ya, tidak meyakini ada yang adab kubur. Apa dalil mereka? Nah, ini ikhwafiddin. Jadi jangan dikira orang-orang sesat-sesat itu tidak pakai dalil. Semua pakai dalil. Tapi dalilnya kemana? Dia di mana? Afwan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan. Saya beri satu contoh. Ada seorang di antara ikhwan kita, dia bertamu ke pamannya. Waktu itu pamannya merokok. Ini cerita dia langsung ke saya. Ikhwan ini mengatakan biasalah kalau ada orang merokok, biasanya mulai dakwah kan. Paman, ini haram. Kok haram? Halal. Halal ini. Ada dalilnya ini, kata pamannya. Kok ada dalilnya? Di akhirnya, kawan itu baru kali ini mendengar ada dalil bolehnya merokok. Ada dalil. Dibacakanlah dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai a'udzubillah dia. Kemudian qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bingung kawan ini, apa hubungannya antara qul huwallahu ahad dengan merokok? Jadi ikhwatiddin, yang penting kan dalil. Tapi apa hubungannya? Ini kira-kira begitulah. Ikhwatiddin, jadi tidak ada satu kelompok sesat pun kecuali mereka berdalil dalam menetapkan kesesatan pemikiran tersebut. Apa di antara dalil mereka? Yang pertama, qala ta'ala, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Ghafir ayat 11. Mereka katakan, wahai Rabb kami, amat tanah natai, engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyai tanah natai,
dan engkau juga telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina, dan kami mengakui kesalahan-kesalahan kami. Fahal ila khurujim min sabil, apakah ada cara untuk keluar dari azab ini? Ikhwafidin disebutkan mati 2 kali, kemudian hidup 2 kali. Kapan manusia hidup? 2 kali. Kata mereka, semasa di dunia dan akhirat 2 kali. Ya. Kemudian ikhwafidin, kapan matinya 2 kali? Yang dimaksud dengan matinya 2 kali adalah ketika sebelum ditiupkan ruh dan setelah dicabut kembali ruh, itulah mati. Jadi mana di sini alam barzakh? Itu kata mereka. Mana di sini alam barzakhnya? Kalau ada alam barzakh berarti hidupnya jadi berapa kali? 3 kali. Nah itu dia. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka berkata, ya Allah, engkau telah mematikan kami 2 kali, menghidupkan kami 2 kali. Kalau ada alam barzakh berarti 3 kali. Itu Khalidin. Mantap kan? Coba bantah. Siapa yang bisa bantah? Lanjutkan. Qala ta'ala, dalil yang lain. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah sementara kalian itu tadinya mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan, kemudian kalian kembali kepadanya. Mati, wa kuntum amwatan, kalian itu mati, thumma yuhyikum, kemudian dihidupkan, thumma yumitukum, matikan kembali, thumma yuhyikum, dihidupkan kembali, thumma ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian kembali. Ini gimana? Kan sebutkan 2 kali juga. Al-Baqarah ayat 28 tadi. Bantahannya, al-muradu bil mautil awal, yang dimaksud dengan kematian yang pertama kan ada 2, yaitu ada musabiq, yang belum ada sebelumnya, atau kita katakan sebelum ditiupkan ruh maka dikatakan dia benda mati. Wabitsani al-maut al-ma'hud fid darid dunya, yang dikatakan kematian yang kedua yaitu kematian ketika dia terlepas dari dunia. Wal muradu bil ihya'ul awal, yang dimaksud dengan kehidupan yang pertama hayatud dunya, kehidupan dunia. Yang dimaksud dengan kehidupan kedua yaitu al-ba'su fil qiyamatil kubra, yang dihidupkan, yang dibangkitkan kembali dari kiamat yang besar. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, alam barzakh di sini tidak terhitung dia sebagai orang yang dihidupkan. Sebagaimana saya katakan tadi, ikhwatiddin, dari sisi kehidupan dunia kita melihat orang yang sudah dicabut nyawanya itu meninggal. Kapan hidup lagi? Nanti di hari akhirat. Itu ikhwatiddin. Itu tinjauan pandangan kita ketika kita hidup di dunia. Namun sebenarnya ikhwatiddin, manusia itu tidak pernah mati, berpindah terus. Pertama alam ruh. Alam ruh. Ketika itu apa ikhwatiddin? Belum dikembalikan ke jasadnya. Kemudian ketika 40 hari ketiga ditiupkan ruh ke jasadnya, hiduplah dia. Kemudian alam barzakh, hidup lagi, hidup barzakhnya barzakhiyah. Pada sebelum ditiupkan rohnya ke jasad, hidupnya hidup alam ruh. Kemudian di hari kiamat nanti lain lagi. Itu ikhwatiddin. Jadi banyak kemungkinan makna daripada bisa diartikan berbagai macam. Makanya ikhwatiddin, yang dikatakan dengan kehidupan 2 kali, kehidupan yang zahir kita lihat dan yang kita yakini, ya, kehidupan yang zahir yaitu
ketika dia meninggal, cabut nyawanya, jasadnya menjadi tanah, ya kan? Jasadnya menjadi tanah. Nah, dengan alur cerita ini, di hari kiamat yang jadi tanah ini nanti akan dibangkitkan kembali, ya, dibangkitkan kembali dan disatukan kembali dengan rohnya. Alam barzakh dia punya keistimewaan. Baik, ikhwatiddin, kalau jasadnya yang dikatakan dia disuruh duduk nanti di alam barzakh, loh, terus apalagi yang disatu-satukan nanti? Ingat, apalagi yang disatu-satukan? Kan dia sudah hancur lebur jadi tanah. Sementara di alam barzakh dia sudah ditanya, dia sudah didudukkan, ini jasad yang mana? Kemudian untuk apa lagi disatu-satukan, dibangkitkan kembali dalam hari kiamat? Kenapa? Dia kan sudah bersatu di situ. Nah, demikian ikhwatiddin. Makanya untuk alam barzakh itu spesial dia, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Adapun yang dikatakan mati 2 kali, hidup 2 kali, ya. Makanya kalau yang dikatakan, kenapa kita harus takut? Mati sekali, hidup 2 kali, salah. Ya kan? Kan ada istilah itu. Kenapa takut? Karena mati hanya sekali, hidup itu 2 kali malahan. Ternyata matinya 2 kali, hidup 2 kali. Jadi ikhwatiddin, ketika seorang itu dicabut nyawanya, maka dari jasadnya ini, dari pandangan jasad yang sudah hancur lebur ini, itulah nanti yang dikatakan akan hidup kembali, dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Itu ikhwatiddin, ya. Jadi jasad yang di alam barzakh bagaimana? Ya, jasad alam barzakh bagaimana? Fasu'alu anha bid'ah. Menanyakan bagaimananya itu bid'ah. Kenapa? Allah nggak sebutkan bagaimananya. Kemudian ikhwatiddin, berkata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, "Ai kuntum amwatan ma'dumina qabla an tukhlaqu." Kalian tuh tadinya mati karena kan sebelum ada, sebelum diciptakan. Wa ahyakum, kemudian dihidupkan kalian. Ai khalaqakum wa yumitum yumitukum. Allah ciptakan kalian, summa yumitukum, kemudian kalian dimatikan. Summa inqida'i ajaluhum, inqada ajalihim, selesai ajalnya, summa yuhyikum yaumal qiyamah. Kemudian dihidupkanlah kalian kembali di hari kiamat. Syubhat yang kedua, fahuya syubhatul aqliyah, syubhat akal. Dikatakan inna ta'dzibal mayit muhal. Mengadab mati, orang mati itu muhal, enggak masuk akal. Mayat diazab itu apa? Ya kan? Mayat kok diazab? Muhal, enggak masuk akal. Li'annahu la hayata fi, karena tidak ada kehidupan di situ. Wala idrak, dan juga dia tidak tahu apa-apa. Fa kaifa yu'adzab wa huwa la yash'ur? Bagaimana mungkin dia itu diazab sementara dia tak merasa? Ikhwatiddin, itulah akal. Itulah akal. Padahal tidak seperti itu. Ya, padahal tidak seperti itu. Kemudian pantahan mereka, "Lau anna Allah azza wa jalla ittala'a 'alan nas 'ala umur ghaibi la hasala iddatul mafasid." Seandainya Allah membiarkan manusia mengetahui masalah-masalah gaib, maka akan muncul banyak kerusakan di muka bumi ini. Yang pertama, intifa'u hikmatul ghaib, hilangnya hikmah mengimani ilmu gaib, mengimani mengimani masalah-masalah gaib, yuaddi ila adamut tamayuz bainal mu'min wal kafir, yang akhirnya tidak bisa dibedakan mana orang mukmin, mana orang kafir. Di antara pembeda dari dahulu sampai sekarang antara mukmin dan kafir adalah masalah gaib. Ya, di antaranya adalah masalah hari berbangkit. Orang-orang kafir terdahulu, ketika para rasul mengatakan kepada mereka bahwasanya kita akan dibangkitkan, bukankah mereka mengatakan, apakah kami akan dibangkitkan sementara kami sudah menjadi tanah? Ya kan? Wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamad'utsun. Apakah kami akan dibangkitkan sementara kami sudah menjadi tanah dan menjadi tulang? A inna lamad'utsun. Kami dibangkitkan. Awa abaunal awwalun. Bapak-bapak kami terdahulu juga dibangkitkan. Jadi dijawab, innal awwalin, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum.
Katakan ya Muhammad, iya semua yang dahulu sampai sekarang akan dikumpulkan di sebuah miqat tempat. Itu ikhwatiddin. Jadi oleh karena itu, mengimani ilmu gaib, ya, mengimani masalah gaib, ilmu gaib merupakan pembeda antara yang kafir dan yang muslim. Kemudian, inna sima al-qabri yuaddi ila adamut tadafun. Sesungguhnya bisa mendengar adab kubur itu bisa membuat orang-orang gak mau mengkebumikan mayat mereka. Ya kan? Begitu dia masuk ke kuburan, dua orang jerit-jerit, gimana dia mau konsentrasi? Semakin dikorek semakin kencang suaranya. Kenapa? Di sebelah kena ini. Bagaimana mungkin orang mau nanti akan mengkebumikan mayat-mayat mereka kalau kedengaran? Ya, ini kita lagi tidur tiba-tiba ada suara-suara aneh. Udah merinding. Apalagi mendengar jeritan adab kubur. Masya Allah. Itu salah satu hikmahnya. Makanya kita tidak mendengar adab kubur. Gak akan ada nanti yang mau mengebumikan orang kalau memang bisa didengar adab kubur. Nggak mau, Pak, antar mayat. Aduh, nggak tahan kubre, recok sekali di sana. Ribut. Kalau ribut anak-anak masih mendingan, ini ributnya orang disiksa. Aduh, gimana? Ya, berbahaya ya khofiddin. Makanya Allah tidak membuat kita bisa mendengar. Semua bisa mendengar adab kubur, suara jeritan orang yang di adab kubur, kecuali jin dan manusia. Kemudian yang ketiga, qiyasu umurul barzakh wal akhirah bi umur dunya fa hadza min sakhafil uqul itla musyabahata wala muqarana. Mengkiaskan antara urusan barzakh akhirat dengan urusan dunia ini termasuk orang-orang yang enggak berakal. Kenapa? Karena enggak bisa, ya, tidak ada persamaan sama sekali antara kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian di antara dalil mereka menolak adab kubur, alasannya yaitu semua hadis-hadis yang menceritakan tentang adab kubur semuanya hadis ahad. Nah, itu dia. Ini harus belajar hadis lagi. Di antara dikarenakan hadis ahad. Khobar ahad, ikhwafid, para ulama membedakan khobar itu dari sisi banyaknya yang perawi hadis. Dari setiap jajarannya, ada yang ahad, ada yang mutawatir. Kalau mutawatir ini sahabat meriwayatkan satu hadis banyak, diriwayatkan oleh banyak tabi'in, diriwayatkan oleh banyak tabi' terus banyak, maka mutawatirlah dia. Kalau ahad ini sedikit, ya, dan dia terbagi pada 3 hadis: aziz, masyhur, aziz, dan gharib. Kalau yang gharib itu ma rawa rawin faqat, yaitu yang meriwayatkan satu orang saja, seperti hadis inamal amalu binniyah. Di antara perawinya ada yang satu orang saja yang meriwayatkan, tidak ada temannya yang meriwayatkan. Ada yang hadisnya hadis aziz, itu 2 orang. Ada yang masyhur ini banyak, atau mustafid banyak, tapi dia belum mencapai derajat mutawatir. Jadi kata mereka, karena ini masalah gaib terkait dengan masalah akidah, maka harus kita meriwayatkan dari hadis yang kita benar-benar yakin kebenarannya. Dan hadis yang bisa diyakini kebenarannya hanya hadis mutawatir, dikarenakan banyak para sahabat, tabi'in terus meriwayatkan hadis tersebut. Itu kata mereka. Sementara kalau satu orang yang meriwayatkan, ini ada kemungkinan salah. Itu maksudnya. Tapi kalau banyak kan nggak kemungkinan salah. Misalnya ini, ada terjadi berita, misalnya di pasar ini, di jalan ini belanggar, accident, ada yang ditabrak, kambing ditabrak misalnya, ya, kambing ditabrak, truknya berisi pasir. Kemudian si A
Si A menceritakan pada saya, Ustadz, tadi pagi sebelum taklim ada kambing ditabrak, dam truk isi pasir. Kemudian satu lagi si B, Ustadz, beritanya sama. Padahal mereka nggak saling mengenal. Tapi saya kenal mereka berdua, bertiga atau berempat dan seterusnya. Kira-kira isi beritanya persis sama. Kira-kira berita ini benar apa enggak? Benar. Tapi kalau mereka kompak sama-sama, tadi kami sama dengan dia ngobrol di warung, setelah terjadi itu saya kenal dengan orang ini dan selesai, ada kemungkinan sepakat untuk berbohong. Misalnya, oh iya, kamu dari mana? Tadi kami sudah cerita di warung. Ada pertemuan setelah itu, maka ada kemungkinan terjadi kebohongan. Itulah alasan mereka. Ya, itulah alasan mereka. Kenapa? Kalau ramai yang meriwayatkan, sementara satu dengan yang lain tidak saling mengenal, ini pasti beritanya benar. Tapi kalau satu mengatakan ditabrak dump truck, satu lagi dikatakan ditabrak bemo, satu lagi ditabrak sepeda motor, satu lagi mengatakan bukan ayam Ustadz, bukan kambing tapi ayam, satu lagi bukan ayam tapi jangkrik, lain beritanya. Ya, berarti ada masalah ini perawinya. Udah. Di dalam Islam tidak seperti itu, Khafidin. Di dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam, berita yang bisa dibenarkan, dipercaya beritanya adalah terkait dengan kejujuran dan kecerdasan yang si pembawa berita. Walaupun 100 orang, tapi penokoh semua, pangicuah semua, ya, penipu semua, ditolak hadisnya. Walaupun mereka nggak saling mengenal. Kenapa? Penipu. Tapi walaupun hanya satu orang, orang ini dikenal cerdas, orang ini dikenal jujur, tidak pernah bohong, diterima hadisnya. Di antaranya seperti hadis innamal a'malu binniyah tadi. Ya. Di dalam Islam Khafidin. Makanya seorang kalau dia, mengapa harus cerdas dan takwa? Karena ada orang yang takwa Khafidin, tapi nggak cerdas. Bisa berubah apa yang dia dengar dan apa yang dia hafal. Bisa berubah. Namanya nggak cerdas. Ada yang cerdas tapi nggak takwa, bisa dia sengaja berbohong. Jadi harus cerdas supaya yang dia dengar tidak berubah, harus takwa, tidak dengan sengaja merubah apa yang dia dengar. Yang hadis seperti inilah yang bisa diterima. Demikian ikhwatiddin. Contohnya, ketika terjadi perubahan kiblat dari mana ke mana? Dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Allah menyebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kami telah melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kami akan memalingkan kiblat ke kiblat yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dah. Setelah turun ayat ini, Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat untuk menyebarkan berita. Kan dulu nggak ada WA, nggak ada Facebook, nggak ada SMS. Kalau sekarang kan tinggal WA, grup begitu kan. Kiblat udah berubah loh. Bisa. Sekarang kan nggak bisa, harus orangnya langsung. Salah satunya utusan ini diutus ke masjid yang sekarang disebut dengan Qiblatain. Waktu itu sedang berlangsung sholat berjamaah yang kiblatnya ke arah Masjid Aqsa. Kalau kita berada di Madinah, kiblat ke Mekah itu arah mana? Timur, barat, utara atau selatan? Kalau kita berada di Madinah, kemana? Kan di sini kita harus umroh dulu atau haji dulu baru tahu kan? Saya beri contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyastanjiya bil yamin, istinja dengan tangan kanan, wa an nastaqbilal qiblata aw nastadbiruha,
dan juga melarang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Beliau mengatakan, walakin syarriku wa gharribu. Hanya saja menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Jadi kata beliau, jangan kalian ketika buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Sekarang mana arah timur, ikhwatiddin? Di sini mana sih arah timurnya? Belakang. Barat? Ya, sekarang kita kalau sholat menghadap timur apa membelakangi kiblat barat? Menghadap barat. Ya kan? Menghadap barat. Kiblat kita menghadap barat. Di belakang kita timur. Rasulullah katakan, jangan kalian menghadap kiblat ketika buang hajat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Loh, gimana? Itu aja ya. Kan itu saja. Kita sekarang sedang menghadap barat, membelakangi timur. Rasulullah katakan, jangan kalian menghadap timur atau jangan membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang hajat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Janganlah kalian menghadap kiblat ke sana ketika buang hajat atau membelakangi, berarti menghadap sana. Tapi menghadaplah ke sana atau ke sana, itu juga dia. Itu gimana ya, ikhwatiddin? Ini terkait dengan posisi apa? Kota Madinah. Kota Madinah kiblatnya ke arah mana? Selatan. Di belakangnya berarti hadapannya utara. Jadi kalau ini saat ini Madinah, maka kiblatnya mana? Utara ini. Sana. Kok beda? Antum ke sana ya? Oh iya, yang betul mana? Sana ya? Sana selatan, sana utara. Atau ada khilafiyah di kata langsung di mana utara dan selatan? Baik, sana utara, sana selatan. Ya. Jadi kalau kita ini Madinah, maka kita menghadap ke sana. Makanya Rasul katakan, jangan kalian menghadap menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Jadi kalau kita di sini, janganlah kalian membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang hajat, tapi menghadaplah ke utara atau selatan. Itu maksudnya. Baik, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Masalahnya kenapa ya? Terlalu jauh tadi ceritanya. Hubungannya apa tadi? Kalian masih ingat? Iya, kiblat. Khobar ahad tadi. Jadi, ikhwatiddin, di saat itu sahabat sedang sholat, yang dia menghadap ke selatan, ya, utara. Karena kalau posisi kota Madinah, Masjid Aqsa itu di arah utara, menghadap utara. Kalau kita katakan ke sanalah menghadapnya, ya. Kalau seandainya kita di Madinah, ke sanalah menghadapnya. Waktu itu sedang sholat, datanglah utusan Rasulullah membawa berita, ya kan? Kemudian setelah mendengar bahwasanya kiblat sudah berubah ke Masjidil Haram, maka Pak Imam yang tadi depan berbalik, berjalan ke belakang, yang sekarang menjadi depan. Adapun makmum balik kanan. Akhirnya jadilah kiblat yang tadi di belakang menjadi depan, yang depan menjadi belakang. Tapi berapa orang yang membawa berita? Satu. Coba seandainya menggunakan kaidah mereka, bisa diterima yang bawa beritanya satu orang? Gak bisa terima. Bisa-bisa lagi salat, satu orang gak bisa terima. Kan begitu jadinya, satu orang maunya rame-rame. Makanya dalam Islam ikhwatiddin, syarat tidak dan diterimanya satu berita itu tidak terkait dengan masalah ramai dan tidaknya, tapi masalah cerdas dan takwa yang membawa berita. Makanya ikhwatiddin, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, teliti terlebih dahulu. Ya, jangan main comot aja, jangan main sampaikan saja. Rasulullah katakan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a.
Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Kalau sekarang dapat berita dari medsos, sebar, sama itu. Karena tulisan merupakan lambang bunyi bahasa, lambang dari ucapan kita. Saya katakan, saya. Untuk menuliskan perlu ada lambang-lambang dari suara tersebut. Saya. Harus ada lambangnya. Sehingga ketika saya buat lambang ini dan dibaca oleh orang lain, mereka juga mengeluarkan bunyi yang sama. Saya. Kalau seandainya yang saya buat kalimat saya buat lambangnya, di sana yang baca bebek, berarti nggak pernah dibaca. Nggak bisa membaca lambang bahasa. Itu ikhwatiddin. Makanya ucapan dan tulisan sama. Kalau sampai kepada kita, terutama ini grup-grup WA, WhatsApp seterusnya, sampai kepada kita, bagus sekali. Akhirnya Kopas share. Jadi banyak LC sekarang, langsung Kopas. Ya. Apa yang ikhwatiddin, tanpa diteliti terlebih dahulu siapa yang nulis. Kadang-kadang hanya sekedar baca judul. Bagus ini, langsung Kopas, gak dibaca lagi. Banyak begitu. Apalagi setelah dibaca selanjutnya, banyak kali selanjutnya. Udahlah, share aja lah, sudah dibagi ke yang lain. Ikhwatiddin, dia dibenarkan. Kalau kita selalu seperti itu, termasuk dalam hadis kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditsa bikulli ma sami'a, cukuplah seorang itu pendusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Jadi ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, tidak benar dengan alasan karena hadis-hadis yang terkait dengan alam barzakh seluruhnya hadis ahad maka tidak bisa terima. Ini salah. Ada satu keganjilan ikhwatiddin. Di mana itu keganjilan? Di sini. Ada sekelompok orang, dia tidak meyakini dengan azab kubur, tetapi dengan alasan tadi itu, karena khabarnya khabar ahad. Tetapi setiap salat yang dibacanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Itu doanya setiap salat. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dan dari adab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan seterusnya. Ikhwatiddin, dia kalau dikatakan kamu yakin dengan ada kubur? Tidak ada. Kenapa? Karena semua hadis khabar ahad. Tapi dia berdoa. Alasannya apa? Kalau yakin itu harus khabarnya yakin. Adapun kalau beramal, beribadah, nggak perlu harus khabar yang yakin. Kan aneh ini. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat subuh 2 rakaat, lantas kita katakan ini nggak khobar ahad, ini khobar ahad nggak apa-apa, karena nggak begitu yakin. Bisa? Nggak bisa, mana mungkin ya Kafiddin. Jadi setiap khobar ahad ini nggak bisa diyakini. Kenapa? Khobarnya khobar ahad. Berarti setiap sholat ibadah yang dia lakukan dari khobar ahad, dia masih ada keyakinan ini masih bisa antara iya dan tidak. Begitu jadinya. Makanya aneh, tak meyakini adab kubur, tapi doa ya. Minta perlindungan dari Allah dari adab kubur yang merupakan adab yang tidak dia yakini. Kan aneh jadinya. Itu ikhwatiddin. Makanya ini termasuk pemahaman Mu'tazilah. Ya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya kelompok yang kedua yang tadi mengingkari sama sekali adab kubur. Yang kedua, al-qailuna biwuqil adabil fil qabri ala arwah faqat dunal badan. Yang kedua, mengatakan bahwasanya yang namanya adab kubur itu yang diazab itu hanya ruh, badan tidak. Ya, badan tidak. Terus bagaimana mungkin Rasulullah katakan dikembalikan ke badannya, kemudian disuruh duduk, kemudian disuruh jawab pertanyaan, kalau nggak bisa dipentung? Ya, bagaimana mungkin kita katakan tidak pakai badan?
Jadi yang ini meyakini, kelompok kedua meyakini bahwasanya azab kubur itu ruh saja, badan enggak. Siapa itu? Falasifah. Pak, orang-orang filsafat, orang-orang mengingkari adanya hari berbangkit. Kemudian sebagian orang-orang Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga, mereka yang meyakini azab kubur itu badan saja, roh tidak. Jadi jasad yang dikubur itulah yang mendapatkan azab. Demikian ikhwatiddin. Ini diyakini oleh Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah Asy'ari. Yang keempat yaitu mereka qailuna biqul adab, mereka yang mengatakan bahwasanya adab kubur itu hanya untuk orang kafir saja, mukmin tidak. Ya. Apa alasannya ikhwatiddin? Alasannya orang mukmin itu sudah orang yang mukmin kalau dia bermaksiat itu nanti sudah diazab di akhirat. Masa di kuburan diazab lagi, double dong azabnya. Ini logikanya begitu. Di kuburan diazab, nanti di akhirat diazab lagi, double azabnya. Kalau bahasa kita suka-suka Allah lah. Kan dia menentukan. Iya kan? Kan sama seperti pernyataan orang ini ikhwatiddin. Allah yang telah menentukan kita itu di mana yang surga dan mana yang neraka. Kan mulai akan muncul yang namanya, kalau begitu Allah zalim dong. Naudzubillah. Orang Allah yang menetapkan kita masuk neraka. Kan muncul seperti itu. Bahasa-bahasa yang tidak layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai mengenai firqah-firqah orang yang terkait dengan masalah azab kubur. Jadi ada berapa tadi? Yang pertama yang mengingkari sama sekali nggak ada azab kubur. Yang kedua yang mengatakan azab kubur itu badan saja, roh tidak. Yang ketiga yang mengatakan roh saja, badan tidak. Yang keempat ya. Iya. Yang keempat yaitu mereka yang meyakini bahwasanya azab kubur hanya untuk orang kafir, bukan untuk orang mukmin. Kemudian apa pengaruh meyakini azab kubur ini terhadap masyarakat kaum muslimin? Apa pengaruhnya rupanya? Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Orang yang tidak meyakini adanya azab kubur, mereka tidak akan takut melakukan perbuatan maksiat. Ya. Mereka yang meyakini azab kubur, mereka akan memperbaiki diri, akhlaknya yang bisa menjauhkan mereka dari azab kubur. Di antaranya apa ya Khafiddin? Di antaranya kencing tak cebok. Ini salah satu penyebab seorang diazab kubur. Kencing tak cebok. Ini biasanya laki-laki. Kencing, berdiri lagi, setelah itu cukup digoyang-goyang aja. Dah, pakai. Kalau perempuan ya nggak mungkin. Ya, laki-laki. Banyak kan? Banyak ya Khafiddin. Banyak sekali. Ya, ini merupakan penyebab azab kubur. Namimah misalnya, ya, mengadu domba. Jadi dengan demikian, kalau kita meyakini azab kubur, kita bisa menghindari hal-hal yang mungkin yang bisa menyebabkan kita terkena azab kubur. Saya kira untuk sesi pertama sudah ya. Insyaallah masih ada lagi kajian-kajian kita yang terkait dengan masalah bagaimana sekaratnya orang yang meninggal, kemudian hadirnya setan ketika proses ketika kita sedang diadab, kemudian bagaimana cara Allah mencabut nyawa seseorang, kemudian bagaimana mayat itu tahu siapa yang memandikan dia dan siapa yang membereskan atau menyelenggarakan jenazahnya, nanti akan kita sebutkan. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu